pengalaman yang paling seru ya ini. Awal kerja di pabrik mebel, nggak punya skill, nggak punya pengalaman, tapi ngaku bisa memaksakan diri. Padahal nggak. DNA Soul, always connected with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, saya Zuli Purwanto dan rekan saya Ferry Wahyudi. masih bersama DNA Soul, always connected with you. Baik pemirsa, Ini enggak tepuk tangan sih, ini tepuk tangan dulu ya. Oke, tepuk tangan. Loh, suara nawi dong. Ya, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial, Mas Ferry ya. Ya, sangat istimewa. Beliau ini merupakan seniornya senior. Seniornya. Gitu. Telurnya telur. Ya. Artinya dia merintis sesuatu dari nol, kemudian sampai sekarang posisinya menjadi kepala biru. Kepala biru. Kepala Wah, biru. luar biasa. Dan beliau ini patut kita jadikan motivasi ya, karena perjuangannya yang luar biasa. Ya. Bahkan dimulai dari ujung timur Pulau Jawa sampai ke Tulungagung. Mencari kitab suci. Iya kan. Berjalan ke barat mencari kitab suci. Mencari kitab suci. Dari timur sampai ke barat ketemunya di Tulungagung. Iya. Baik, langsung saja. Ini Kunci. dia Mas Agus Demit. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, selamat sore Mas Agus. Ya, selamat sore Mas Indi. Alhamdulillah, kabar baik ya. Alhamdulillah. Ya. Sudah menikah lagi? Wah, itu sesi yang Sesi berikutnya. belakang saja. Baik, Mas Agus, ini di sini kita akan ngobrol-ngobrol ya, dan tentunya apa yang kita sajikan ini nanti bisa mendapatkan atau bisa menjadikan motivasi bagi teman-teman generasi penerus. Dan bisa ceritakan Mas Agus ini bagaimana kisah terdahulu ya. Artinya mulai dari nol sampai Sekarang ini bagaimana di ceritanya? media ini bisa disebut rajanya media Tulungagung. Dari senyumnya itu kayaknya banyak duit. Iya. Ini perlu dikupas tuntas hari ini, oke? Oke. Bisa ceritakan gimana perjuangannya dari nol sampai sekarang? Oh iya. Ya, makasih Mas Yuli dan Mas Ferry. Sama-sama. Singkat aja Mas Ferry ya dan Mas Yuli ya. Ini kalau diceritakan dari nol kira-kira 3 hari nggak selesai ini. Oh, 3 hari nggak selesai. Itu membuat film apa cerita? Kok panjang? Raya kapan-kapan kita jadikan sinetron. Ya enggak apa-apa. Dibuat Masuk. episode 1, episode 2 kan bisa nanti. Ya. Sepertinya kok dowo. Iya. Gimana? Nah, gini, untuk awalnya itu kan saya masih di media cetak ya, masih mingguan. Itu berawal pada tahun 2013 itu kalau nggak salah itu. Sambil minum. Oke, ya. Makasih Mas Adi ya. Ya. Saya minum dulu ya. Nanti bayar dari ini. Bon. Waktu itu saya baca di koran ada lowongan gitu ya, lowongan untuk media untuk wilayah Gitar dulu ya. Gitar dulu. Medianya disebut apa enggak ini? Enggak usah. Kita bukan cetak gitu. Sensor. Karena itu tidak terlalu penting. Yang penting kisah ya. Iya, kisahnya itu. Nah, itu Berarti memberanikan diri itu langsung lamar gitu ya? iya langsung. Setelah itu membuat lamaran, saya kirim ke redaksi. Setelah itu 1 hari saya disuruh datang ke kantor. Oh, berarti mendapat Respon. Sebentar, Mas. Itu tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2013. 2013 awal ya. Awal. Oke, sebelum kita lanjut, Mas Agus ini katanya kelahiran Banyuwangi. Iya betul. Terus masuk Tulungagung tahun berapa? Masuk Tulungagung, gini ceritanya itu kan
kerja di gadean ya Kalang itu. Nah, setelah itu Apa yang digade? seadanya. Oh, seadanya. Apa aja digade. Apa aja digade. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kerja di gadean selama 4 tahun. Nah di situ masih kontrakan ya, dulu kan masih kontrak ya. Ya, oh, tenaga kontrak. Kontrak. Nah setelah itu lama 2004 itu keluar dari gadean. Nah, setelah itu nyoba-nyoba kerja di luar negeri. Oh sempat di luar negeri. Di mana itu? Ada. Ada. Sulawesi. Oh enggak, di Luar negeri. Sumatera. Swasta berarti. Swasta ya. Negeri Yang sana. Ya. negeri sana. Nah setelah itu di sana Ya. Pawang dikenal. Pawang. Makanya ada jumit. Ayo, iya. Gitu. Pawang Jember. Oh. Terus Nah setelah itu 2006 ya itu ya. Waktu itu sudah menikah belum ya? Sudah menikah kalau nggak salah itu. Terus sama tanya saya, tanya ke saya. Tanya Mas Ferry. ya ora apa-apa. Kita urut. Nah setelah itu pulang dari rantau kerja seadanya waktu itu sebagai gajian, terus kerja sebagai apa namanya ya, imigran lah. Imigran. Iya. Gelap mau terang. Terang lah, ada lampunya. Iya. Oke. Nah baru pulang dari sana, pulang ke Banyuwangi, dari sana sempat usaha apa namanya ya, rosokan kalau istilahnya Sempat rosokan, jualan bekas. cari rosokan. Iya, itu nyari biasa. di mana di Bali, setelah pulang, nanti di situ diproses masuk. Oke. Proses masuk penggilingan itu Oh, plastik. berjalan. Ya semua ada plastik, terus ada besi, tembaga semua lah. Yang penting yang jelas itu barang rosak lah. Iya. Daur ulang ya. Daur ulang betul. Nah setelah itu berjalan 1 tahun pernah punya pabrik sendiri. Itu tahun 2007 kalau nggak salah. Pabrik pengolahan Pengolahan, rosokan. untuk penggilingan, Penggilingan itu. untuk peleburan itu. Nah dari situ sempat naik sih waktu itu untuk beli harga beli di apa namanya Pasaran. bukan di Konsumen. pasaran, di pengepul lah untuk rosok. Oh, membeli bahan bakunya itu. Iya, bahan bakunya. Karena sudah ada pengepul di balik sana, kita tinggal ambil. Udah ambil kulak ya, kulak. Ya, kulaan. Nah setelah itu proses untuk apa namanya ya boleh dikatakan untuk lata cukup lumayan lah. Nah, setelah itu 2009 Iya. itu mulai harga barang kan mulai anjlok. Kita spekulasi sebelum itu kita kan apa namanya spekulasi nimbun barang setelah digiling dengan harapan untuk bulan berikutnya kan naik. Oh, Itu harapannya setelah nimbun harapan bulan depan harga bisa naik. Nah, waktu itu kan tiap hari kan harga terus naik waktu itu. Iya, iya. Nah setelah itu di luar prediksi. Nah setelah kita giling, kita cuci, kita jemur, kita simpan di gudang. Gulung tikar. Harganya Oh, gulung tikar. iya Langsung tak singkat aja gulung langsung. tikar. Padahal itu bukan tikar ya. Iya. Rosok. Habis Berarti gulung dijemur, rosok. habis dijemur, nggak tahu mengapa terus gulung tikar. Gulung rosok. Belum rosok. Nah setelah itu Oke. Akhirnya waktu sebelum- berhenti. ntar dulu ini belum selesai nih. Masih panjang Saya sudah ceritanya. nggak betah. Ditahan dulu. Ini menarik ceritanya. Nah, itu Dari nol. waktu itu kan untuk harga aqua gelas setelah diproses itu per kilo waktu itu 11.000. Kita ambil dari pengepul 5.000. Ya. Kita ada laba hampir separuh. Iya, iya. Nah setelah itu dengan harapan naik bisa menjadi 15 atau 16. Nah ternyata waktu itu di luar prediksi, jadi di pasaran itu malah turun. Dan setelah diproses Setelah diproses malah lebih malah rendah ya. turun, iya malah lebih rendah. Nah dari situ untuk mencukupi yang proses ya, yang ses kalau di sana itu tidak sebanding ya dengan pemasukan antara pengeluaran dan pemasukan nggak Oh, sebanding. harga pokok produksinya lebih tinggi Lebih tinggi daripada dari penjualan. setelah itu berjalan hampir 3 bulan.
Nah setelah itu singkat kata semua sudah amblas. Selesai. Tamat. Tamat. Berarti, oh, Nah, ya. itu Jadi usaha rosok itu Iya. sudah tutup gitu ya. tutup. Sempat kita jual apa yang ada. Oh, berarti menol gitu ya. Iya. Artinya Menol. memang itu berdarah-darah gitu ya sampai begitu. Iya. Itu Kita sempat berarti punya- termasuk bagian dari pengalaman yang di masa sulit ekonomi ini. Termasuk. Akhirnya salah satunya. akhirnya di rumah nganggur atau Kalau nganggur sih enggak. Kita kan punya buruh lah, Iya, iya. buruh tani. yang berarti masih ada harapan gitu ya. Iya, Tidak nol pokoknya tenanan. yang penting kan bisa buat beli beras. Berasnya berapa kilo, Bre? Setengah kilo. Iya, terus gimana? Nah, itu- Setelah artinya usaha apa itu barang bekas rosok itu berhenti, terus apa tindakan selanjutnya? Nah, selanjutnya kita hijrah ke Tulungagung. Sebentar, kita itu berarti sudah beristri. Sudah ada beristri. Sudah beristri. Sudah beristri. Punya anak waktu itu. Sudah, Sing satu. sing Satu. nomor berapa? Pertama. Yang namanya anak satu masuk nomor. Kan enggak tahu kan. Oke. Nah, berarti lembaran baru dimulai di Tulungagung. Betul. Gimana kisah Itu Ingat kapan? Bulan berapa? Nah, sebentar. Berarti ini Tulungagung yang kedua kali. yang kedua kali. Artinya yang pertama itu kan di Pegadaian itu. Itu Oh, 2000. ini dua kali ya. Nah, setelah itu 2008 kalau misalnya kita hijrah ke Tulungagung. Dari situ kita kan punya modal dari Banyuwangi. Ya. Sempat kita jual apa ya? Jual aset lah untuk rumah. di sana. Ya. Habis itu kita usaha jual berjualan di pasar. Oh, jualan. Itu di apa namanya? Lombok. sempat itu Bentar. Dagang Kalau pasar. teringat Lolam. apa namanya? Apa namanya? Hari kalau Yang teringat disebutkan apa namanya? Oh, ya apa namanya? Itu yang menarik. Oh iya. Menarik. Sedikit Pak, memorium kan. Ya, Oke, dilanjut. Buat berkebelakang ya. apa namanya? Nah, Oke, setelah itu dilanjut. 2008 kita jualan di pasar. Itu selama 1 tahun. Jualan apa itu? Itu di Lombok. Oh, memang Tambang, bumbon-bumbon. tambang, Sembako kebutuhan dapur. Bumbon-bumbon. Ya. Nah, setelah itu kita jalan 1 tahun. Kita punya tikar. Kalau saya nyebut tikar, kalau ada dari tahun berapa itu ya? Kopi cup ya. Bukan kopi itu, yang station. Oh, station. Tetol gitu. Tetol ya. Itu buat Itu mobil apa Iwak? Nah, setelah itu berjalan 1 tahun itu keadaan istri saya kan hamilnya kedua. Yang kedua. Anak yang kedua. Nah, setelah itu anak lahir saya kan jualan sendiri di pasar. Laris, saya jualan laris di sana. Di pasar mana? Pasar mana? Dono. Pasar Dono Senjang. Oh, Sendang. Sendang. Terus Tiap hari ya? bukan, jangan pasaran. Oh, pasaran. Sama apa sih? Lagi. Oh, sepasar berarti 5 hari 2 hari. Pilek singkatannya. Pon lagi. Pon lagi. Dono dengan Purworejo apa itu ya namanya? Di Pasar Dono. Bukan, kan ada lagi di daerah Purworejo. Di mana? Di Pagerwojo. Domunya terus naik, kecamatan terus Domonya naik. terus naik di Keradinan itu. Jalannya Keradinan itu. Terus naik. Terus naik lagi. Kan Sidomulyo ya, paling atas Sidomulyo. Setelah itu sudah perbatasan Trenggalek. Kita ketemu ya itu ya. Pokoknya yang paling atas. Keradinan. Radinan. Pasar Pasar Kradinan. Keradinan. Di bawahnya SMP itu. Betul. Nah dari sana ya kita ada bangun di sana. Memang laris sih di sana. Misalnya kita jualan kita kulak 10.000 kita jual 15, 16, 17 itu langsung laku. Nggak ada tawar menawar di sana. Itu pengalaman yang menarik. di Oke, sana. sebentar. Jadi setelah membangun bisnis di Banyuwangi, berkembang, kemudian jatuh, kemudian hijrah ke Tulungagung, kemudian berkembang ini ya. Betul. Oke, dilanjut setelah itu. Setelah itu anak kedua lahir, saya jualan sendiri, laris. Tapi larisnya itu kan laris karena apa ya? Barangnya Mungkin murah. Barangnya murah. Barangnya murah. Ternyata Ini ada mencium sesuatu yang legit ini apa ini? Ternyatanya itu loh. ternyata misalkan kita beli lombok ya di pasar Ngempak itu 1 kilo 10.000. Nah kita jualnya kan esok harinya
Oh iya, Jadi kan artinya ada selang 1 hari 1 malam lah. Ya, nginep. Kita jual Bahasa dulu. Indonesianya Nah, nginep. Ngipeng. Berarti Lomboknya sempat menginap Menginap dulu, ya. juga, betul. Nah, otomatis dengan adanya itu kan berat Lombok Kualitas. itu kan bukan kualitas, beratnya kan menurun. oh menurun. Kadar airnya semakin berkurang ya, susut ya. Jadi dari awal kita beli 1 kilo, kita jual di Pasar Dono itu setelah menginap itu kan misalkan 1 kilo, kalau dijual di sana kan bisa lebih dari 1 kilo lebih, misalkan 1,5 kilo kan seperti itu. Iya. Kita jualnya kan per kilo, ngambilnya kan 2.000, untung 2.000 per kilo. Oh, ada space gitu ya. Betul. Nah ternyata setelah dikalkulasi kita ambil 2.000 itu kan nggak mencukupi. Itu sama aja seperti kita Ya karena di ada Lombok, ada susutnya. penyusutan. Betul. Pertama penyusutan kadar air, yang kedua timbangan juga ya, karena ada mecah-mecah itu. Meletak. Angetan lah. Angetan, kurang anget. Iya. Nah seperti Akhirnya itu. membusuk. Bukan membusuk. Singkat kata modal kita habis dari situ. Kok bisa? Iya. Oh artinya itu berarti Jadi nggak ada laba dari situ. artinya penjualan itu laris. Oh, iya. Laris. Cuma karena tidak disadari tidak ada laba ya. Betul. Oh, gitu. Kita hitungannya per kilo beli 10.000, kita jual 12.000, otomatis kan untung 2.000. Iya. Kalau kita kalkulasi. Tapi ternyata dari timbangan kan ada penyusutan. Ada penyusutan. Dari situ. Oh, gitu. Artinya Ya. belum tentu sesuatu yang laris itu pasti untung berarti ya di situ Betul, ya perlu betul. perlu digaris Ya. bawahi Nah, itu. Perlu itu perlu. Oke. Setelah dilanjut. Setelah itu berjalan 2 tahun kita libur panjang lah. Oh, Di pasar. libur. Saking larisnya. Laris. Gitu. Kita Libur, jual laris ya. terus libur. Seperti itu. Meliburkan diri. Meliburkan diri dengan terpaksa. Terpaksa karena Modal itu tadi habis, modal habis. atau biaya operasional seperti itu. Oke, sebentar saya cut dulu. Nah, ketika Anda mengalami 2 kali kegagalan ini ya, ini perasaannya gimana itu? Seneng apa Nah, bahagia? artinya kondisi mental waktu itu bagaimana? Kalau kondisi mental tetap dalam artian gini, itu sebagai apa ya, sebagai motivasi. Kan ada pepatah ya, kegagalan kan bukan berarti Akhir. dari segalanya kan seperti itu. Dari situ kita mulai sempat apa ya, sempat mundur lah. Awalnya kita punya usaha dari awal, mulai dari rosok, kita jualan, kita punya tikar. Setelah itu kan model-model dari pinjam. Oh, berarti itu menjadi tanggungan kewajiban yang Betul. artinya hutang lah ya. Hutang. Bahasa Indonesianya hutang. Setelah Berapa itu, banyak itu? Sak leher apa sak hidup? ya kira-kira sak gulu ya. Sak gulu. Berarti luar Bukan biasa sak ya. leher, sak gulu. Dulu bebek atau dulu jerapah? Karena memang ya gulunya adalah gulu apa berarti panjang. Kalau guru Jawa berarti kan ade kedelai. Lah berarti- dulu bebek ade. Berarti misalnya berarti Ya, setelah itu untuk mencukupi atau untuk membayar angsuran kan Tanggung nggak ada. jawab ya. Tanggung jawab itu enggak ada. Kita punya dua tanggungan waktu itu ya, di BRI ada, di Biadanya ada. Dua sepeda dengan mobil itu tadi. Dan itu pemasukan nol ya? Pemasukan nol. Nol karena sudah tidak jualan lagi. Betul. Nah setelah itu saya kan punya teman di Banyuwangi, ada kakak di sana. Terus teman saya kan kerja di Bali waktu itu, kerja di mebel, ikut orang Inggris. Ibal desain waktu itu tahun 2009. Oh, saya snacknya berapa sih? Nah setelah itu dengan adanya teman itu, dengan para kakak saya yang di Banyuwangi, akhirnya ya coba. ya jangan lirik ini ya, cerita saja. Maksudnya ini kan Nanti res-res. nanti kasih khusus. Sambil dimut aja biar awet. Nah setelah itu coba-coba ngelamar di perusahaan mebel itu yang orang Inggris itu. Akhirnya kan oke, ada panggilan di sana. Berarti sampai di Tulungagung kembali lagi ke Banyuwangi, nyebrang ke Bali gitu ya? Betul. Jadi mebel itu. Nah dari sana kan Anak istri ikut itu? enggak, Tetap di sini? tetap di sini. Saya sendiri di Bali. Nah setelah itu
pengalaman di mebel itu kan untuk membuat mebel kan dari nol. Artinya pernah punya pengalaman. Kalau Di pengalaman mebel. mebel nggak punya sebelumnya. Nggak punya ya. punya. Dari situ ya sambil belajar gitu. Iya, saya belajar kita bonek lah, boneka. Oh, boleh. Iya. Artinya nggak hanya bal-balan aja. Kalau dari pekerjaan sana juga bonek. Bonek ya. boneka. Tapi mas saya itu bandar dengkul. Jadi dengkul-dengkulnya. Nah, setelah itu dari sana kan membutuhkan tukang untuk di mebel itu. Terus teman saya bilang, bisa tukang? Bisa. Nah, apa sih yang nggak bisa? Kan ilmu kelihatan. Itu Tukang. sebagai alibi. Tukang apa itu? Tukang rusak. Tukang dalam tanda petik itu Mas ya, tukang. Tukang merusai. Nah, setelah itu berangkatlah ke Bali waktu itu di jembatan. Tahun berapa? Itu tahun 2010. Berarti Kalau nggak salah. masih 10 2 tahun yang tahun, lalu ya? enggak 2 tahun dari ke Tulungagung ya? Betul. 2 tahun ke Tulungagung. Kembali lagi ke Bali. Kembali. Nah, dari sana kita interview. Waktu itu manajernya orang Filipina di sana, tapi kan dia kan bisa bahasa Indonesia. Oh, jadi bule itu. Iya. Oh, ente harus bisa bahasa atau bisa tukang. Itu bahasa Belanda. Enggak, mungkin bisa ditirukan satu Enggak, kata saja. kalau itu Enggak, orang logatnya gimana? sama seperti kita karena dia kan sudah bahasa Indonesia ya. Oh, gitu. Jadi hampir sama seperti kita. Berarti itu bule lokal kira-kira. Kira-kira kelahiran Australia, tapi dipitoni ning Iya. Di Bali. Dene ning Bali. Ya, mek bibit. Angel wis. Makanya dia nggak bisa melogat nih kono oke. tanah air ya. Nah, setelah itu interview, dia bilang, kamu bisa tukang nggak? Saya bilang gini, misalkan saya waktu itu saya bilang nggak bisa, otomatis saya kan ditolak waktu itu. Bisa baca gambar, bisa. Sombong men. Ya, iya, itu kan itu dari boneka. Luar biasa ya. Pokoknya bisa ya, Pokoknya jawabannya bisa. Pokoknya bisa. Pokoknya bisa waktu itu. Bisa baca gambar nggak? Bisa. Udah kalau gitu langsung kerja. Gitu, langsung besoknya kerja. Nah, pengalaman yang paling seru ya ini. Awal kerja di pabrik mebel, nggak punya skill, nggak punya pengalaman, tapi ngaku bisa Memaksakan, ya. memaksakan diri. Padahal nggak ada Google. Nggak ada. Adanya paling orang kepikiran. Ya udah ada. Google masih bodoh. 2010 kan Masih ya, bodoh. urung berstatus mbah. Iya. Isih Google mencoba terbatas. untuk Nah, terbatas. setelah itu besoknya kita masuk sama tukang-tukang yang lain, teman-teman yang lain, kita datang ke kantor, di situ kita meeting. Ya. Nah, setelah itu kita dikasih gambar lah. Kita dikasih gambar untuk membuat mebel. Waktu itu saya disuruh buat apa itu ya? Pola ya Tempat namanya, tidur. pola. Iya, jadi kan masih bentuk nol itu. Oh, Ya. gambar-gambar Oh, desain gambar, ya. desain Gambar betul. desain. Nah, setelah itu saya bilang dalam hati itu, ini gambar apa ini? Kok bentuknya gini gitu ya? Saya bilang gini, ini ada ukuran 1300 mm, terus ini titik garis lurus, garis komando, ini apa? Saya bilang gitu. Saya gini aja, saya tetap pede waktu itu.